Yellow guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul The Ice Diary. Mari kita mulai. Seorang pria bernama Not tampak mengumpulkan serpihan-serpihan daging korban kecelakaan. Saksi mata mengatakan truk itu bahkan tidak berhenti langsung setelah menabraknya sehingga menyebabkan tubuh korban terseret jauh. Setelah selesai, mereka pun memasukkan semuanya ke dalam mobil ambulans. Not mengambil gelang dari jasad anak itu dan tiba-tiba tangan mayat tersebut bergerak menggenggam tangannya untuk beberapa detik lalu kembali melepaskannya. Yang lebih luar biasa dari kejadian ini adalah wajah flat dari Not yang seakan tidak terjadi apa-apa. Ternyata dia memang hobi mengoleksi barang-barang dari mayat korban kecelakaan. Dia berkata jika memang kau sangat terobsesi dengan barang-barangmu, kenapa kau tidak kesini untuk mendapatkannya kembali? Diam-diam dia merindukan pacarnya yang bernama Pla yang sudah meninggal dan menginginkan arwahnya untuk kembali dengan cara masih menyimpan barang-barang miliknya. Dulu Not dan Pla adalah sepasang kekasih yang selalu bersama, tapi sayangnya suatu hari Pla mengalami kecelakaan dan meninggal. Suatu hari teman-teman Not mengatakan kepadanya mungkin ada baiknya mencari pekerjaan yang tidak berhubungan dengan orang mati, apalagi menyimpan barang-barang orang mati di rumah. Not bertanya, memangnya kau pernah melihat hantu? Semuanya terdiam dan Mota, gadis berbaju kuning ini, berkata tidak ada hantu. Ketika orang meninggal, semuanya selesai seperti mematikan komputer. Not berkata dia seperti merasakan kehadiran Pla di sekitarnya. Teman-temannya meyakinkan itu palingan roh-roh gentayangan yang diambil barangnya oleh Not. Alasan Not mengumpulkan barang-barang orang mati itu karena dia percaya dapat mengundang dan melihat arwah Pla. Temannya yang lain malah menyarankan untuk mencoba hal lain. Menurutnya untuk berkomunikasi dengan orang mati, syaratnya kau harus percaya. Tutup matamu dan konsentrasilah. Saat kau mendengar sesuatu, maka buka matamu dan lihatlah. Setelah buka mata, ternyata hanya temannya John yang baru saja tiba. Van tentu saja hanya bercanda dan berkata hantu itu tidak pernah ada. Ada seorang wanita yang tampak mengawasi mereka dari belakang. Setelah semuanya pada tepar, gadis itu mendekati Not dan memeluknya. Ternyata itu adalah hantu Pla yang berkata jangan pernah berhenti untuk percaya bahwa aku ada. Off tiba-tiba terbangun dan melihat pemandangan itu. Dia lalu mencoba membangunkan Cat untuk melihat mereka. Awalnya Off mengira itu adalah Mota. Karena Cat tidak merespon, dia pun mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto mereka. Cahaya ponsel itu membuat Pla kaget. Off lalu berbalik badan dan ternyata Mota masih tertidur pulas di sampingnya. Mendengar di luar ada suara aneh, hantu Pla pun berjalan mendekati pintu. John tiba-tiba terbangun tapi seperti tidak sadar. Ada suara getaran di tempat di mana gelang korban kecelakaan itu diletakkan. Ketika Pla ingin membuka pintu, suara itu menghilang dan dia pun tidak jadi membukanya. Di saat dia berbalik badan, dia melihat John yang sedang menatapnya lalu berjalan pergi. Pla mengejarnya sampai keluar tapi John menghilang dalam kabut asap dan tiba-tiba banyak sekali roh-roh lainnya yang menghampiri. Besoknya, Off heboh ingin memperlihatkan foto yang dia dapat semalam, tapi ternyata di foto itu hanya ada Not yang sedang tertidur pulas. Off bertanya kemana perginya Cat. Van berkata dia pergi ke rumah Not untuk mengambil ponselnya yang tertinggal. Cerita berlanjut ke tempat lain. Ditemukan seorang pria bernama Noy yang mengakhiri hidupnya disertai surat pernyataannya sendiri yang memang sudah bosan hidup. Not dan John mengurusi mayat itu sambil bercerita semua orang akan meninggalkan dunia suatu saat. Terkadang orang lain atau suatu objek atau mungkin suatu kejadian. Jika kita menyingkirkan beban, maka kita akan meninggal dengan damai. Jika tidak bisa, maka kita akan kembali untuk itu. Tapi orang ini ingin pergi dengan damai, jadi dia tidak meninggalkan apapun. Di rumah Not, arwah Pla yang sedang melamun kembali terganggu dengan sebuah suara aneh yang datang dari lemari. Setelah didekati, ternyata ada hantu badan buntung yang sedang mencakar-cakar lemari di sana. Pla kaget dan hantu itu segera menarik kaki Pla yang membuat kakinya terluka. Pla segera pergi dan bersembunyi. Di tempat lain, Off masih penasaran dengan fotonya. Setelah diotak-atik, dia pun semakin yakin dan memanggil teman-temannya untuk melihat foto tersebut. Cerita loncat ke Cat. Dia baru saja sampai di rumah Not untuk mengambil ponselnya dan pada saat itu Not tidak berada di rumah.
Ponsel Kate tiba-tiba berdering di lantai atas dan dia pun ingin segera ke atas tanpa tahu hantu buntung itu lagi nyangkut di anak tangga. Pla memanggil Kate tapi tentu saja dia tidak bisa mendengar. Kate sampai di atas dengan selamat dan hantu buntung itu juga entah kemana. Pla menyusulnya ke atas dan pandangan Kate menuju ke arah pintu yang bergerak sendiri di mana sebenarnya saat itu Pla yang membuka pintu. Kate yang merasa aneh kemana perginya tuh handphone mencari di seputaran ranjang. Tiba-tiba ponselnya kembali berdering yang terdengar berasal dari bawah ranjang. Dia pun segera ingin menggapai ponselnya dan sebuah tangan pun ikut-ikutan dari arah berlawanan. Kate yang duluan mendapatkan ponselnya dan si hantu gak mau kalah. Dia muncul dari bawah lalu menangkap kakinya. Kate yang melihat penampakan mengerikan itu pun berteriak histeris dan segera kabur. Kembali ke Nott. Setelah membereskan pekerjaannya, dia pun pulang dan sudah ditunggui oleh teman-temannya. Tanpa basa-basi, Mota mengatakan bahwa Kate melihat hantu di rumahnya. Kate yang menangis sampai eyelinernya belepotan pun mengatakan hantu itu buntung di bagian bawah. Apa yang kau ambil darinya? Mota menyuruh Nott untuk masuk dan mengambilkan ponselnya yang tertinggal karena mereka terlalu takut untuk masuk. Nott berjalan masuk dan memasukkan gelang biru itu ke dalam lemari. Hantu buntung itu pun ikut masuk ke dalam yang artinya itu memang barang kepunyaannya. Satu lenyap, satu lagi dibawa pulang, yaitu tali yang baru saja dipakai oleh jasad yang dia bereskan tadi. Nott menyerahkan ponsel Kate dan Van langsung menasehatinya untuk membuang semua barang-barang milik mayat karena itu akan membuatnya semakin terobsesi dan antisosial. Akhirnya sebuah pertengkaran di antara mereka pun terjadi yang sebenarnya hanya didasari oleh perbedaan pandangan. Nott merasa mereka tidak memahaminya karena memang tidak mengerti rasa sakit kehilangan seseorang, sedangkan Van merasa dengan melakukan semua itu terlalu konyol dan tidak realistis. Nott berkata jika pacarmu Kate meninggal, kau pasti akan melakukan hal yang sama. Dari hal yang ringan menjadi baper dan Van menjawab itu tidak akan terjadi karena aku tidak akan menyebabkan pacarku meninggal seperti kau, lalu berjalan pergi. Mota tinggal dan berkata dia ingin berbicara dengan Nott sebentar. Mota pun mulai mengajaknya bicara dan berkata ingin mencoba memahami Nott. Gue jelasin sedikit ya, jadi Mota ini bukan teman satu geng mereka dulu. Dia itu teman Kate yang baru diajak main bareng ceritanya. Mota pun mengajaknya pergi ke suatu tempat untuk acara curhat-curhatan. Diceritakan dulu, Pla asik memainkan ponselnya dan Nott dicuekin. Nott pun kesal dan meminta nomor telepon gadis lain di depan Pla. Nah, sekarang Pla yang kesal dan nyemplungin ponsel Nott ke dalam ice bucket. Nott membawa Pla keluar dan mereka pun bertengkar. Pla melayangkan tuduhan kepada Nott yang suka main gila di belakangnya. Dari sana jugalah ketahuan bahwa Pla suka memeriksa ponsel Nott tanpa izin. Tapi itu juga alasan Pla yang dari tadi nyuekin Nott. Nott berkata dramamu merusak suasana, apa kau tidak malu? Langsung deh kata putus pun ngebut keluar dari mulut Pla. Nott masih menanggapi dengan santai dan mengajak Pla untuk pulang tapi Pla menolak. Dalam keadaan itu Nott yang masih berapi-api pun mengatakan ya sudah, ada ataupun tanpa dirimu aku akan tetap pulang. Pla menjawab kalau kau pergi sekarang selamanya kita tidak perlu bertemu lagi. Nott pun mengiyakan dan berkata oke, kalau itu maumu. Nih laki sekarang mulutnya sekeras batu. Nanti kalau udah seminggu 2 minggu putus baru deh mewek-mewek nyesel. Kembali ke rumah. Pla melihat ada sesosok asing yang sedang mondar-mandir. Dia pun mengintip dari balik pintu. Lemari Nott tampak bergetar dan Pla meneriakinya jangan. Sewaktu sosok itu ingin membuka lemari. Hantu itu tetap membuka lemari dan langsung diterkam oleh hantu buntung. Pla kaget juga melihat wajah hantu itu yang gak kalah hancur dengan hantu buntung. Dia segera menutup pintu saat hantu baru itu melihatnya. Pla terus berteriak jangan gila deh, kita semua di sini hantu. Hantu laki-laki itu berhasil membuka pintu dan menyerangnya. Sebuah cahaya lalu menghentikan mereka yang ternyata adalah John yang kebetulan ke rumah Nott dengan menyalakan senter. Dia masuk ke kamar Nott dan mengambil tali yang ada di atas meja dan bertanya apakah kau Noi? Ternyata John bisa melihat sosok hantu. John lalu membuka lemari dan menemukan hantu buntung itu tidak seseram sebelumnya. Dia terlihat hanya duduk diam memikirkan utang. John mengembalikan gelang itu kepadanya dan berkata, kau mau diberikan kepada Fa? Hantu itu mengangguk.
Dia pun bertemu seorang gadis dan berkata, "Bank memintaku untuk memberikannya kepadamu." Setelah itu dia pun pergi dengan kedua hantu yang ikut bersamanya. John berkata, "Saat kau mati, ingatanmu mati bersamamu. Kau tidak punya apapun selain beban. Sebuah bisnis yang belum selesai yang menempelkanmu dengan dunia ini. Kau tidak ingat apa-apa karena bebanmu itu adalah Not." Di tempat lain, Mota mengajak Not untuk ke rumahnya dan bercerita, dulu dia tinggal bersama orang tua dan adiknya. 3 tahun yang lalu saat dia pulang ke rumah, sebuah kejadian mengerikan terjadi di mana ibunya merosot di meja makan setelah ditembak ayahnya. Adiknya Ming juga menjadi korban. Setelah melakukan itu, ayahnya mengakhiri hidup sendiri di kamar adiknya. Alasannya kenapa sampai sekarang dia tidak tahu karena ayahnya tipe orang yang tidak pernah membicarakan masalahnya. Awalnya Mota masih tinggal di sana selama setahunan dan berharap akan kembali bertemu dengan keluarganya, tapi ternyata itu tidak pernah terjadi. Setelah itu dia memutuskan untuk pindah. Itulah sebabnya Mota mengatakan dia mengerti apa yang dirasakan Not saat ini. Kita menderita bukan karena mengingat orang-orang yang kita cintai, tapi kita menderita karena mengingat semua kebahagiaan yang pernah kita miliki. Awalnya Mota meyakini orang mati itu masih berada di sekitarannya, tapi keyakinan itu memudar seiring waktu ketika dia tidak pernah menyaksikan kehadiran mereka. Mereka pun ke ruangan di mana ayahnya mengakhiri hidup setelah Not memintanya. Di sana, Not malah membangkitkan kembali rasa penasaran, sakit hati, sedih, dan marah terhadap ayahnya dengan mengatakan beberapa kalimat. Dari reaksi Mota, Not berkata Mota itu hanya mencoba melarikan diri, jadi bukan benar-benar melupakan ataupun tidak lagi percaya dengan kehadiran mereka. Bedanya dengan Not, dia memilih untuk menetap dan melakukan segala cara untuk melihatnya lagi. Kembali ke Pla, dia meminta tolong kepada John untuk membantunya menyampaikan pesannya pada Not. John berkata Not tidak akan percaya karena yang mau dia lihat adalah sosok Pla sendiri. Nah, si Pla lebih gila lagi. Dia malah mengusulkan membuka mata ketiga Not agar bisa melihatnya. John tentu tidak setuju karena hal itu terlalu berbahaya. Orang bisa gila hanya karena itu. Di tempat lain, Mota pulang dengan membawa boneka adiknya dan mengaku itu pemberian dari seorang senior. Intinya, si Mota ini sudah mulai ikut-ikutan Not. Malamnya, di saat Cat masih sibuk dengan tugasnya, dia membaringkan boneka yang duduk di depannya karena merasa tidak nyaman dengan tatapannya. Anehnya, boneka itu kembali duduk dan Cat segera membangunkan Off dan Mota hanya untuk menemaninya mengerjakan tugas. Off berkata dia akan membeli kopi dulu dan mengajak si boneka ikut bersamanya. Di dalam lift, boneka itu mengeluarkan suara tangisan. Setelah ditimang-timang, dia mengeluarkan suara tawa. Off berkata mungkin itu suara anak tetangga dan terus memainkan bonekanya. Sekarang bukan lagi suara bayi yang terdengar, tapi suara bapak-bapak yang tertawa. Off membalik-balikkan badan boneka itu untuk menemukan rekaman suaranya. Setelah dibalik, mulut boneka itu bisa berubah dan baru deh. Sekarang dia takut tapi jempol kakinya itu loh masih nyolek-nyolek boneka tersebut. Lift terbuka. Mota dan Cat sudah berdiri di depan lift. Off langsung mengatakan dia sangat takut dengan boneka setan itu. Off pun diangkut kembali ke kamar dan dia berkata boneka itu bisa berubah menjadi nenek-nenek. Seseorang mengetuk pintu tapi setelah dibuka tidak ada siapa-siapa, tapi anehnya boneka itu sudah duduk di depan pintu kamar. Mota langsung mengambilnya setelah melihat sedikit pergerakan dari boneka tersebut dan memanggil nama adiknya Ming. Off lalu merebut dan membuang boneka itu dari balkon. Suara tangisan pun kembali terdengar. Mereka pun segera mengajak Mota untuk masuk. Cerita loncat ke Pla. John menyuruhnya memikirkan apa yang ada di pikirannya saat dia mati dulu. Diceritakan kembali, jadi sambungannya saat itu Pla akhirnya ikut pulang bersama Not. Biasalah kalau udah berantem, laki bawa kendaraan udah kayak kesetanan ngebut-ngebut di jalan. Pla pun mulai lagi dengan ocehannya. Lu ngebut cepet-cepet mau kembali ke perempuan itu kan? Nah, ribut lagi akhirnya. Saling adu mulut gak ada yang mau ngalah dan terjadilah kecelakaan itu. Kalimat terakhir yang diucapkan Pla saat itu adalah, kau tidak akan melihatku lagi. John berkata padanya selama dia tidak bisa melepaskan ikatan di dunia, maka Pla akan selalu merasa sakit dan tenggelam dalam penderitaan yang orang-orang sebut neraka. Pla menjawab bagaimana dengan Not.
dia selamanya akan hidup dengan rasa bersalah. Menurut John, itulah yang namanya karma. Pla memohon untuk sekali saja membantunya dengan apapun yang John sanggup lakukan. Kembali ke Not. Dia tampak melihat sebuah channel yang menayangkan uka-uka yang dilakukan segerombolan bocah di sebuah bangunan terbengkalai. Salah satunya ternyata John. Dikabarkan bahwa setelah acara itu, semua peserta tidak ada yang selamat. Besoknya Not menemui teman-temannya. John tiba-tiba muncul dan berkata berita yang mengatakan dia meninggal itu hanya omong kosong sambil menunjuk ke iPad off yang ternyata mereka juga sedang menonton video uka-uka tersebut. John melarang Not untuk berencana pergi ke gedung itu nanti malam dan berkata ada kekuatan yang tak terlihat di sana. Mota berkata kau bisa melihat dan aku bisa merasakan. Mungkin kita bisa bekerja sama untuk membantu Not. John bertanya, emang lu bisa ngerasain apa sih? Mota menjawab, aku merasakan adikku ada di sampingku dari semalam. Padahal yang bersamanya itu bapak-bapak hantu sakit kuning yang sambil melotot memandangnya. John mengajak Not pergi dan mengatakan padanya bahwa Pla sedang bersamanya sekarang. John pun menyampaikan kalimat Pla kepadanya bahwa Pla bilang mencintainya, melihatnya setiap hari, tahu apa yang sudah diperbuat selama ini untuknya dan juga sudah memaafkannya. Yang Pla inginkan sekarang adalah agar Not melepaskannya sehingga tidak menjadi beban satu sama lain. Udah usaha sampai di sini, tetap aja si Bambang kagak percaya jika tidak melihatnya dengan matanya sendiri. John pun kesal dan mengatakan walaupun kau bisa melihat hantu, tetap saja kau tidak bisa melihat Pla karena kata-kata terakhirnya adalah kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Apapun itu, Not masih kekeh karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan secara personal ke Pla. John berkata, udah gue bilang, anak tengil itu tidak akan percaya. Pla lagi-lagi meminta bantuan. Ada hal menarik yang John katakan. Jika aku gagal, kalian berdua akan terjebak dalam neraka yang artinya dia masih punya cara lain. Malamnya, Not dan Moda pergi ke gedung hantu itu hanya dengan berbekal senter kecil. Ada suara aneh yang terdengar dan setelah itu Mota tiba-tiba hilang. Not berjalan mencarinya. John dan Pla pun sudah berada di depan gedung tersebut. Ada sesosok hantu yang muncul yang katanya adalah teman John yang dulunya mati di acara uka-uka. Di dalam, Not dan Mota saling mencari tapi seakan tidak bisa mendengar suara satu sama lain. Mota pun menelpon Not dan berkata ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Not menyuruhnya melihat ke belakang untuk memastikan apakah itu. Mota pun menuruti dan berteriak kaget di saat tahu di belakangnya itu adalah hantu. Mendengar sesuatu telah terjadi dengan Mota, Not lalu menelpon Van untuk segera ke gedung agar membantunya. Belum selesai ngomong, dia seperti ditarik sesuatu. John dan Pla pun menghampiri Not. Not ternyata lagi digerayapi oleh beberapa ekor hantu. Pla mencoba membantu Not sedangkan John berencana menyelamatkan Mota. John datang tepat waktu dan Mota pun berhasil diangkut pergi. Kembali ke Not. Karena tumpuk-tumpukan fondasi pun roboh dan semua terjatuh mencium tanah. Dari kejadian itu tiba-tiba Not bisa melihat Pla. Hanya sebentar John dan Mota datang dan membubarkan acara pertemuan tersebut. John segera menarik Not untuk segera pergi dari sana tapi sayangnya mereka terjebak di mana hantu-hantu itu kini lebih terlihat seperti zombie yang mengincar mangsanya. Para bantuan datang. John mengisyaratkan teman-temannya yang lain untuk menyalakan lampu tinggi. Isyarat itu pun tertangkap oleh Van. Salah satu hantu yang teman John dulu mengenali lalu langsung mendorong John dan terjatuh bersama tepat di atas mobil Van. Tiba-tiba Not terbangun dan sudah di kamarnya. Mota menghampiri dan membawakan makanan. Not langsung bertanya di mana yang lainnya. Mota menjawab mereka baik-baik saja dan sedang di kampus tapi dengan ekspresi wajah yang canggung. Not merasa curiga dan ingat bahwa John jatuh ke bawah yang tidak mungkin baik-baik saja. Akhirnya Mota jujur dan berkata John sudah mati dan dikremasi kemarin sewaktu Not belum siuman. Not pun menangis sedih mendengarkan itu. Not tiba-tiba berteriak, kenapa kalian bersembunyi di sana? Masuk ke sini. Beberapa temannya tampak berdiri di pintu masuk yang sebenarnya mereka semua sudah mati kejepit di dalam mobil. Not semakin tidak ingin mempercayai ini semua. Tiba-tiba dia mengingat Pla dan mencarinya. Mota berkata Pla sudah pergi tapi dia tidak percaya dan terus memanggil Pla. Di saat Not melepaskan tangan Mota yang sedang menariknya, para hantu itu kembali muncul di hadapannya. Not berteriak histeris dan mengusir mereka dan berhasil.
Not tidak melihat apa-apa lagi dan yang terjadi adalah arwah Pla yang membantu menutup matanya. Arwah Pla yang tadinya cantik terlihat babak belur sekarang. Pla pun berubah galak dan membentak Mota untuk keluar. Ruangan itu dipenuhi hantu sekarang. Not ingin mengungkapkan perasaannya pada Pla. Cerita kembali menayangkan saat-saat mereka bersama. Not berkata, ada saatnya di mana kita bodoh. Pikiran membuat kita melakukan hal bodoh. Setiap kali kita bisa mengatakan maaf dan saling memaafkan. Tapi malam itu dalam sepersekian detik itulah hal terbodoh dalam hidupku. Aku muak dengan sikapmu dan aku berpikir tidak ingin bersamamu lagi. Aku berniat untuk menyakitimu. Maafkan aku. Pla pun sudah memaafkannya dan melupakan segalanya seakan itu tidak pernah terjadi. Jangan menangis karena aku masih di sini. Aku akan berada di sini bersamamu untuk selamanya. Mereka pun berjanji untuk tidak saling meninggalkan satu sama lainnya dan ketika Not melihat ke wajah Pla, muka itu berubah menjadi menakutkan. Mungkin inilah yang dimaksud John jika dia gagal, maka mereka berdua akan terperangkap seperti di neraka. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.